Dan tada, nyeri sendi jadi hilang dan bebas beraktivitas. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya, Dr. Prima Satipa. Seperti biasa, saya akan memberikan edukasi tentang masalah kesehatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas masalah nyeri sendi. Karena kasus ini sering terjadi di masyarakat. Tidak hanya terjadi pada orang tua, usia muda pun sering terkena. Nyeri sendi adalah rasa sakit atau rasa tidak nyaman yang terjadi pada sendi, yaitu jaringan yang menghubungkan dan membantu gerakan antara dua tulang. Nyeri sendi bisa terjadi pada seluruh tubuh, bisa di bahu, pinggul, siku, lutut, jari-jari, dan lain-lain. Nah, untuk penyebab nyeri sendi bisa dipicu oleh berbagai macam faktor, mulai dari cedera hingga peradangan pada sendi maupun tulang sekitar. Pada orang tua, nyeri sendi ini biasanya disebabkan oleh osteoartritis. Penyakit peradangan ini biasanya menyebabkan rasa nyeri lebih dari satu sendi. Nah, selain itu masih banyak penyakit yang menyebabkan nyeri pada sendi. Contohnya, penyakit asam urat, hemaartrosis, penyakit sistemik seperti hemofili, infeksi, ataupun ada cedera seperti dislokasio sendi, retak tulang, ataupun patah tulang. Atau bahkan nyeri sendi ini disebabkan efek samping dari minum obat-obatan. Dan sebenarnya masih banyak penyakit yang menyebabkan nyeri sendi. Nah, nyeri sendi dapat dialami oleh semua orang. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa meningkatkan nyeri pada sendinya, yaitu yang pertama, usianya lebih dari 60 tahun. Yang kedua, pernah mengalami cedera pada sendinya. Yang ketiga, memiliki anggota keluarga yang mempunyai riwayat nyeri pada sendi. Yang keempat, mempunyai kulit yang sensitif seperti pada penyakit psoriasis ataupun eksim. Yang kelima, terlahir dengan kelainan bentuk tulang, cacat pada sendi, atau cacat pada tulang rawan. Yang keenam, memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Yang ketujuh, mempunyai penyakit ginjal ataupun hati. Yang kedelapan, menderita obesitas. Yang kesembilan, mempunyai penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Dan yang terakhir, sering melakukan kegiatan yang melibatkan gerakan sendi. Nah, kapan harus ke dokter? Jika gejala nyeri sendi tidak membaik dalam 2 minggu, atau nyeri sendinya disertai dengan demam, atau sendi berubah dengan cepat, atau sendi berubah bentuk, atau sendi membengkak dengan cepat, atau nyeri sendi yang tidak tertahankan, atau disertai dengan berat badan yang turun drastis. Nah, pada kondisi seperti itu, Anda harus segera konsultasi dengan dokter, walaupun waktunya belum 2 minggu. Untuk mencari penyebab nyeri sendi, dokter akan melakukan anamnesis atau wawancara kepada Anda. Apakah mempunyai faktor resiko? Apakah Anda pernah mengalami cedera? Atau mempunyai penyakit tertentu? Atau sering mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Selanjutnya, dokter akan memeriksa apakah ada pembengkakan di daerah sendi, perubahan warna, dan ada tidaknya keterbatasan gerak. Untuk pemeriksaan selanjutnya, dokter akan menjalankan pemeriksaan lab, tes darah, tes urin, analisis cairan, atau bisa foto ronsen, CT scan, dan MRI. Nah, jika gejala nyeri sendi masih dalam tahap ringan, maka bisa ditangani secara mandiri di rumah. Caranya adalah, yang pertama, beristirahat dengan cukup. Yang kedua, merendam sendi dengan air hangat atau mandi dengan air hangat. Yang ketiga, apabila ada bagian sendi yang bengkak, sebaiknya kompres dengan kantong es selama 15-20 menit beberapa kali sehari. Yang keempat, menghindari aktivitas fisik ataupun gerakan sendi yang berulang-ulang. Yang kelima, turunkan berat badan jika terjadi obesitas. Yang terakhir, gunakanlah obat pereda nyeri yang dijual bebas di apotek seperti paracetamol. Nah, bila diperlukan, penderita nyeri sendi dapat menggunakan alat bantu jalan, penyangga, atau belat untuk mengurangi rasa sakit dan membantu pergerakan sendi. Nah, untuk mencegah terjadinya nyeri sendi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan rutin jika Anda memiliki penyakit ataupun kondisi yang meningkatkan resiko terjadinya nyeri sendi, seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, ataupun penyakit asam urat. Yang kedua, menghindari gerakan ataupun aktivitas yang bisa memberikan tekanan berulang pada sendi. Yang ketiga, jagalah berat badan Anda tetap ideal. Dan yang terakhir, gunakan alat pelindung diri jika melakukan aktivitas yang rentan menyebabkan cedera. Nah, itu saja video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Dr. Prima mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.